Jangan lupa hashtag Indo Pride-nya Gaspol. Karena sekarang kita sudah masuk di map yang kedua. Ini dia Miramar. 4 tim Indonesia bakal bermain. Karena B, C, dan E bermain di grup A tidak ada tim Indonesianya, berarti full 4 tim Indonesia bakal bermain di game kedua kali ini. Asyik. Bermain semua. Jadi kita bisa melihat aksi semua tim untuk saat ini. Apalagi nantinya nih biasanya. Tadi kan Sunhawk udah ada nih tim-tim Indonesia yang kayak nge-steal elim gitu. Atau kayak mereka semuanya ini pokoknya mendapatkan eliminasi poin masing-masing dari mereka. Jadi aktif gitu, semuanya aktif. Jadinya gue sangat menunggu-nunggu keempat-empatnya ini akan mengalami hal yang sama. Betul sekali, mulai aktif ya Bun ya. Kalau kita berkaca dengan Miramar yang kemarin ya. Miramar yang kemarin itu circle-nya tengah ke arah kanan. Dan ada tim yang bentrok di bagian kanan tuh kalau nggak salah kemarin ada Geek Fam sama Bruriram yang agak bentrok di bagian impalanya. Tapi kayaknya nggak bakal terjadi lagi bentrokan tersebut karena Bruriram nggak bermain untuk di game kali ini. Dan Impala ditempatin sama Alter Ego. Pengamatan lain lagi yang dilakukan sama Alter Ego. Mereka tuh bisa dibilang kayak bermain situasional banget. Ketika ada tim yang meninggalkan kota mereka dan tim tersebut tidak bermain, mereka bakal ambil kesempatan tersebut dan sebuah pick off sudah terjadi di mana tadi 1 elimination diamankan oleh Yudo Aliens. Iya, aktif ya kalau bisa dibilang apa yang lo jabarkan barusan itu semuanya dari tim-tim di sini dan nampaknya aktif tidak akan kita lihat di menit-menit awal karena circle pertama menuju ke arah tengah-tengah untuk saat ini. Betul. Jadi pastinya dengan keadaan seperti ini, udah minggu kedua, hari kedua pula, semua tim pengen banget untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan mungkin mereka juga akan bermain lebih safe lagi untuk saat ini dan tidak terlalu mengambil resiko juga. Mungkin dari Boom juga tidak terlalu mengambil resiko seperti halnya di game pertama tadi. Betul sekali. Jadi kayaknya masih adem ayam aja untuk mereka. Yes, betul. Jadi buat teman-teman nih, gue pengen ngingetin ya buat kalian yang selalu bilang napnup ke para pro player yang sedang bertanding, mendingan kalian coba skill kalian di PUBG Mobile Jawara Cup. Daftar sekarang juga, tinggal scan barcode yang ada di layar sebelah kiri tadi. Kalau kelewatan mundurin aja. Alright, langsung aja join sekarang juga atau kalian bisa mendapatkan informasi tersebut di seluruh sosial media milik PUBG Mobile Indonesia atau PUBG Mobile Esports. Tetapi di awal-awal seperti ini nampaknya di menit yang belum menuju ke menit 3 kita bisa melihat adanya satu pemain dari tim DBD yaitu Eko. Dia sendirian di tengah sana, rekan-rekan yang lainnya masih belum terpantau keberadaannya, bahkan gue masih bisa melihat adanya satu logo parasut loh. Masih itu? ada yang ngayun-ngayun kan? Dong. Ini nggak mungkin kayaknya itu deh. ini doang ya, bug observer mungkin iya, karena untuk di sekarang ini observer lagi ada banyak bug. Oh iya. Betul sekali. Agak ya. sibuk nanti ya berarti ya pekerjaannya. Betul, karena harus memilih angle-angle yang pas. Karena kalau lo sadar ya, beberapa observernya ketika lagi nyorot satu POV player, kadang tuh circle-nya nggak muncul di minimapnya. Itu bisa diamatin ketika circle akhir. Lingkaran-lingkaran akhir, nah itu dia. Nah iya. Well, walaupun begitu tetap saja ya perjalanan atau permainan yang dilakukan di sini tanpa adanya hambatan. Jadi para pemain-pemain di sini bermain dengan cukup maksimal pastinya untuk bisa memperebutkan balik lagi winner chicken dinner. Tetapi seperti biasa kesunyian yang terdengar di tanah Miramar seperti ini. NFT kita bisa melihat mereka benar-benar lowong banget di arah-arah Cradle Fields dan juga La Cobre. Mereka akan sedikit kayak nge-split jauh-jauhan sedikit, kayak seberang-seberangan, sebelah-sebelahan dari kota-kota tersebut untuk bisa mengamankan lootingan-lootingan di awal seperti ini. Ya setuju gue dengan yang dibilang Dona. Tapi kalau kita ngomongin tim ya, entah kenapa gue masih pengen ngebahas kayak Alter Ego gitu. Gue suka banget dengan pengamatan yang mereka lakuin sih. Mereka ngambil opsi itu ketika tim ini gak bermain, mereka bakal ambil drop zone. Kayak sekarang gak ada Bruriram, mereka turun buat ambil di bagian impalanya. Terus kemarin gak ada NFT, mereka main di Miramar, mereka ambil La Cobrerianya. Jadi fleksibel banget gitu. Mereka menurut gua tim yang gak ambil pusing banget.
Yang dimana kayak oh ini main kita turun mana ya, tapi oh ambil aja si ini nggak main, Iya, tim ini aktif, nggak main gitu. aktif. Tapi kalau kata lu nggak ambil pusing ya, kalau gue jadi pemain seperti itu agak pusing sih. Kenapa emang ya? Pindah-pindah terus soalnya. Ya. Cuma ya bedanya Iya, memang the orang next seperti level dari kita. professional player kan. Benar. Betul itu. sekali. Cara berpikir mereka berbeda dengan apa yang biasa kita mainin. Kalau kita kan kalau main klasik barbar aja bos. Kalau mereka kan mau barbar, poin coy. Iya, poin coy ke PMGC coy. Iya, betul, Walaupun coy. AE udah ke PMGC ya. Ini ya persyaratannya cuma satu kalau misalkan ingin menambah satu tim lagi di PMGC. Apa tuh? Di PMGC kan sekarang udah ada 3 tim Indonesia. AE udah masuk di babak final, tinggal nunggu. BTR sama EVOS mereka bakal berjuang di league-nya. Terus kalau mau nambah lagi, persyaratannya menurut gue paling simple dan paling bisa dikejar sekarang. Gimana caranya? 3 tim lain selain AE berarti untuk GD, Boom sama NFT, mereka seenggaknya masuk grand final dulu Don. Iya, grand final. Mereka masuk grand final nih, Iya. itu menurut gue langkahnya bakal lebih enak lagi. Karena lu bakal banyak dapat lemparan-lemparan slot dari tim-tim yang udah dapat slot di PMGC. Itu dia, karena sebenarnya kalau kita lihat-lihat dari tim-tim yang berlaga di Southeast Asia PMPL kali ini, beberapa di antaranya, banyak di antaranya udah mendapatkan slot Yes. menuju ke PMGC gitu. Infinity AE 2. Ya, Back in Time, Back in 3. Geek Fam, Geek 4, For Rivals, 5, Xavier, 6, Box Gaming. 7. Ya udah itu 7 ya? 7. 7 tim, lumayan itu banyak cuy. Ya 7 tim tuh kayak hampir setengahnya dari grand finalnya 16 Iya, tim kan. Itu menurut gue buat dapat lemparan slot itu udah bakal enak banget. Iya, benar-benar. Makanya persyaratan yang mutlak harus dilakuin sama 3 tim Indonesia di luar alter ego. Gimana caranya mereka bisa masuk ke grand final PMPLC ya? Harus sih, Harus. itu kayak udah harga mati menurut gua. Apalagi untuk tim-tim yang lainnya juga dan mungkin khususnya juga untuk Boom ya. Yap. Mereka kan persiapannya itu udah benar-benar kayak lumayan banyak lah untuk bisa masuk ke dalam PMPLC dan juga PMGC nantinya begitu. Yes, dan ini dia tim yang diprediksi sama Mutiara Dona Fiska. Ya. Di mana Vampire sudah mulai memantau pergerakan dari Box Gaming ada di bagian bawah mereka. Graveyard yang bakal menjadi saksi. Apakah bakal fight atau bakal dilepas? Tapi ternyata observer kita bakal milih perjalanan yang sedang ditempuh oleh tim BN. Tim BN kali ini berjalan nampaknya mereka tidak... Mereka dari El Pozo sih harusnya. Ya, El Pozo, dan mereka nampaknya bakalan masuk ke tengah ya untuk saat ini. Karena gue melihat tidak ada sedikit rem yang diinjak Betul. di kaki dari pemain-pemain BN sendiri, tetap aja ngegas. Don, diem, Don. Apa tuh? Itu lu disuruh diem sama Sunoas. Maaf ya Sunoas. Maaf. Lagi serius nih, jangan berisik dong. Oh ya udah deh kalau gitu, gimana ya? Jadi serba salah dong saya. Sekarang udah boleh ngomong lagi. Soalnya udah Udah nggak Sunoas lagi. Udah nggak lagi ya. PR juga ya kalau semua yang di observe tuh fotonya semua. Kok jadi kalau kayak gitu, kalau pas lagi ada yang muncul fotonya seperti itu, kita diem dong pas. Tapi kalau fake intens sih PR juga. Kecuali pas fight ya. Ya kecuali pas fight. Oke, nah kalau ini Kecuali Potato pas fight. baik kepada kita. Jadi Betul. Potato ini adalah kayak ya udah terserah lu deh mau ngapain gitu loh. Gue mah bakal tetap serius-serius aja mau gimana pun. Iya, Fokus. fokus. Ponbet juga kan. Iya. Sama nih kita bisa melihat Ini fotonya. antara fokus sama tegang semua sih. Kayaknya tegang deh. Tegang semua sih. Enggak pas foto itu disuruh rapet tangannya. Rapet. Gitu Bersiap. Kayak kemarin Sansky sama Jelly ya. Oh iya. Cosplay menjadi anak-anak sekolah. Sekolah SD. Betul Lucu sekali. Ada ya bocah SD berjakun. Ya Sanskui doang. Sansky doang gitu. Aduh memang ya teman-teman kita ini kreatif banget. Gue gak Emang kuat melihatnya. dasar keser-keser cabe ya. Caster bercanda. Tapi ngomong-ngomong, dilihat-lihat dari ke-16 tim di sini, hanya Boom lah yang masih berada di Blue Zone. Itu berarti mereka nampaknya akan bermain sedikit late Itu rotation nggak heran aja ya. sebenarnya kalau Bu main rotasi lambat itu udah sering mereka lakuin bahkan dari PMPL season-season sebelumnya dari line up mereka yang lama sampai yang sekarang emang udah budayanya mereka untuk rotasi dengan circle yang lambat dengan tempo yang agak lambat juga. Tapi menurut gue yang harus dilakuin sama Bu adalah main lebih fleksibel lagi. Oke lah, mereka textbooknya bakal main di zona lambat gitu. Gimana caranya mereka bisa dapetin objektif sampai di last circle-nya. Tapi kalau hal yang mereka lakuin nggak efektif untuk mereka lakukan berulang-ulang, menurut gue mereka harus improve hal lain lagi sih. Tapi Harus lebih berani lagi sih. Karena gue yakin firepower dari pemain-pemain Boom tuh nggak lemah. Iya, benar. Mereka punya Hexas, terus mereka punya siapa lagi? Mereka Yami, terus ada Boho. Rezi juga. Okta yang suka dibilang kayak jadi kuncian terakhir Boom Esport juga untuk last Clutchman moment banget terakhirnya, sih. betul. Jadi menurut gua possible banget dan sangat bisa dicoba gitu kalau misalkan dari Boom Esport sendiri mereka mulai agak sedikit agresif mainnya. Iya.
Apalagi dengan circle yang seperti ini gue lumayan seneng untuk bisa melihat dan memberikan advantage untuk tim Boom sendiri yang sekarang bermain rotasi lambat. Itu berarti kayak di bagian-bagian barat lautnya itu mereka bakalan sedikit clear untuk saat ini. Tetapi yang lagi bahaya adalah Vampire yang bertemu dengan tim Box. AE dan juga Genesis Dog Magis juga tadi bertemu. Tetapi kita akan melihat atau fokus terlebih dahulu antara Vampire dan juga Box. Iya, Swipe yang sudah mulai terpantau, dia memantek tadi berjuga pemain dari arah Box Gaming. Dan ini dia Stone yang sudah mulai melihat juga dan langsung memberikan tembakan Swipe. Hampir mendapatkan satu, namun ternyata Stone yang terlebih dahulu mendapatkan seorang Bensu digeprek begitu saja. Knock belum terjadi dan Bensu butuh untuk diselamatkan, tapi Swipe tertembak bukan dari Box Gaming melainkan Geek Fam. Entah dari bagian mana, cukup banyak pelakor yang ada tapi still elimination. Killnya masuk menuju ke Box Gaming. Ini akan menjadi sesuatu yang mencekam antara mereka berdua. Apalagi Snipes kali ini melakukan tembakannya Yuhai. Wah, mendapatkan satu eliminasi tersebut masuk ke kantongnya dan juga masuk ke kantong Geek Fam sendiri untuk saat ini. Dan nampaknya dari Geek Fam pun juga sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk di menit-menit selanjutnya. Box pun juga terus-terusan dipress oleh Geek Fam. Granat yang sungguh mematikan barusan menumbangkan satu pemain untuk saat ini. Masih berusaha berupaya untuk merevive terlebih dahulu, tetapi Yuhai nggak tinggal diam. Dia spray through the smoke walaupun masih belum mendapatkan apa-apa. Ya, ternyata bakal barbar duluan dari arah Geek Fam-nya. Vampire dipaksa untuk menarik mundur posisi mereka sekarang, dan sekarang dari Geek Fam mereka bakal komit untuk mendapatkan pemain dari arah Box Gaming. Malah ternyata Vampire bertemu dengan lawan lain lagi. Mereka berhasil menculik satu anggota dari Back in Time, di mana Shirty sudah dipulangkan ke arah lobby dan Bensu sudah mulai memasak granat, bakal dilemparkan menuju ke arah depan sana. Pintunya bakal dimainkan, tapi Geek Fam masih bisa bertahan sejauh ini dan Bensu gagal untuk mendapatkan sebuah happy birthday menuju ke arah pemain dari Box Gaming. Menuju ke arah pemain dari arah tim Geek Fam. Yap, untuk saat ini, dan nampaknya dari Geek Fam pun juga sedikit melambatkan aksi mereka saja, apalagi di depan mereka. Dua pemain kali ini terbakar. Sementara itu dua pemain yang lainnya di bagian belakang masih berupaya untuk bisa membalikan keadaan. Tetapi Box, akankah mereka berhasil untuk menang atas tim Geek Fam untuk saat ini? Threat knock pun juga terjadi untuk saat ini. Geek Fam mendapatkan satu knock lagi ke arah Box Gaming. Mika OP bakalan mungkin maju atau masuk, tetapi ada Vampire datang dari arah belakang mereka. Apakah Vampire akan mengobrak-abrik war antara mereka berdua? Mari kita tunggu saja. Ini kayaknya bakal ada balas dendam lagi dari Vampire setelah tadi mereka dirusuin sama Geek Fam. Kali ini mereka mencoba untuk menjadi third party-nya ketika Box akan berfokus bersama dengan tim Geek Fam. Dua pemain sudah dihilangkan dari arah tim Box Gaming kali ini. Granat akan dimasak, lempar ke depan sana, dan mana yang bakal dipilih sama Vampire? Geek Fam atau Box Gaming? Kayaknya bakalan nunggu aja ya. Di manakah atau siapakah yang akan keluar terlebih dahulu untuk saat ini. Apalagi circle juga sudah mulai terlihat. Circle kali ini menuju ke bagian-bagian selatan. Dari circle sebelumnya kalau kita lihat sendiri sih banyak tim sebenarnya akan masuk dari bagian-bagian utara, dan itu akan menjadikan sebuah kekeosan atau sebuah pertumpahan darah ketika mereka bersinggungan satu sama lain. Ini kayak bakal ada pengikisan massal nanti ketika semua tim bakal datang dari bagian utara seperti yang diucapkan oleh seorang Dona Fiska. Dan Vampire mereka lebih milih untuk bermain objektif ternyata, dan mereka bakal meninggalkan fight ini. Nggak worth it untuk mereka pertahankan karena sudah ditinggalkan oleh zonanya. Dan GD Alter Ego mereka berpapasan, itu sebuah hal yang tidak ingin kita lihat, tapi fair play harus dijalankan tentunya. Tembakan mungkin bakal diberikan oleh Box Gaming tapi nggak dilepaskan begitu aja. Trismi lebih berfokus untuk menghadapi Geek Fam yang sudah mendekat ke arah kompon mereka, dan Daybot sudah berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan ini dia close combat yang bakal terjadi. Geek Fam tumbang satu, kali ini bakal langsung didobrak begitu aja. Nggak ada backup dari pemain Geek Fam yang lainnya. Tembakannya datang tapi sedikit terlambat, namun Yuhai berhasil mendapatkan seorang break. The last man standings dari arah Box Gaming ada di bagian atap. 2 versus 1 kali ini posisinya Trismi. Apakah dia bisa untuk mengubah semuanya, mengubah cerita untuk tim Box Gaming untuk saat ini? Pintu pun juga nampaknya akan dicoba untuk dirusakkan untuk saat ini. Tetapi Trismi masih stand strong, masih berupaya keras di dalam sana, mencari-cari celah untuk bisa mendapatkan at least satu knock. Dan itu dia, ada satu pemain yang langsung aja datang dan gak bisa dihindari posisinya dari Trismi sendiri. Box Gaming harus menjadi tim pertama yang tereliminasi. Yes, dan langsung muncul ada satu meong di sebelahnya Yuhai. Kali ini ada di sebelahnya Demrut. Langsung di screenshot, share di Instagram story kalian, dan jangan lupa di tag esports PUBG Mobile dan juga kasih hashtag #Pidewan, dan jangan lupa juga nonton di YouTube-nya esports PUBG Mobile. Yap. Tapi nampaknya kita akan berfokus lagi menuju ke dalam game. Genesis Dog Magis yang sedari tadi bertemu dengan tim AE. Nampaknya mereka AE kan ya? Benar ya?
Iya benar-benar. AE hanya tinggal 2 pemain aja kalau kita lihat dari status player alive-nya di sebelah kanan. Tapi untuk saat ini tidak bertemu lagi. Jadi mungkin ada sedikit genjatan senjata antara mereka berdua dan mereka sama-sama away. Jadi lebih memilih kayak oke, kita akan masuk mungkin lebih dalam lagi menuju ke circle supaya untuk mengamankan posisi kita. Meanwhile, tim Indonesia yang lainnya dari tim Boom Esports untuk saat ini mereka sudah mulai masuk menuju ke bagian-bagian pinggiran zona. Ya, mereka udah berhasil masuk kali ini dan mereka bakal bertemu dengan tim BN harusnya karena Silence ada di bagian depan dari arah Boom Esports. Tembakan datang dari seorang Silence dan berhasil memotong pergerakannya. Okta tumbang, BK bakal segera datang dan ini dia sandwich dari arah Boom berhasil mendapatkan korban yang berikutnya atau mendapatkan sebuah trade talk menuju ke arah BN. 1 tukar 1 tapi untungnya Okta masih bisa diselamatkan. Yap, masih possible banget apalagi mereka ingat masih berada di pinggiran zona. Jadi walaupun Blue Zone sudah menghimpit mereka tinggal bergerak sedikit dan langsung aja digotong Mas menuju ke dalam circle terlebih dahulu untuk segera diselamatkan dan Boom Esports bisa untuk kembali full house full power dengan punggawa-punggawa mereka berempat. Walaupun masih ada beberapa gangguan tadi yang dilontarkan peluru parasnya dari arah BN mengganggu pergerakan dari Boom Esports, namun ada tembakan yang begitu menyakitkan juga tadi datang begitu saja. DBD juga ternyata melipir ke area sekitar power grid di mana tadi ada posisi dari Boom Esports. Yami ada di bagian paling depan, kali ini Kapun hampir mendapatkan seorang Yami tapi Yami langsung turun dari bagian vehicle-nya. Ada tembakan datang dari bagian belakang namun Kapun masih bisa menjangkau batu yang ada di depan dia. Yami bermain dengan begitu sabar menuju ke bagian lower ground-nya. Granat akan segera dimasak kali ini tapi Kapun bakal kabur. Tembakan datang dari bagian belakang, korban bakal berjatuhan kembali dan poin berikutnya bakal masuk menuju ke arah Boom Esports. Wow, that was so yummy for Yami. Sudah dapetin satu lagi bahkan Max sebagai MVP kita di last game atau di game pertama tadi berhasil ditumbangkan dalam keadaan knockdown dan ini benar-benar mengacaukan tim BN sendiri apalagi BN the last man standing mereka dalam usahanya dia away atau kabur dia pun juga dijegal oleh DBD dan DBD pun juga diamankan atau dilihat oleh tim Boom Esports yang nampaknya kali ini masih on point banget, masih on fire banget. BN kayaknya panik sih, mereka panik banget dan mereka kabur aja tiba-tiba kecelakaan tunggal gitu yang tiba-tiba ngebuat mereka dipulangkan ke arah lobby. Dua tim sudah dipulangkan, Box Gaming dan juga BN untuk kali ini sementara ini dan pergerakan-pergerakan berikutnya juga bakal dilakuin sama Boom Esports. Kali ini mereka bakal bermain lebih objektif lagi karena sudah masuk di circle yang keempat. Blue Zone bakal lebih menyakitkan. Wah, gue demen banget sih barusan ya dengan pergerakan yang dilakukan Boom. Mereka terlihat punggawa-punggawa yang lainnya itu udah mulai melakukan rotasi, tetapi kayak meninggalkan satu pemain mereka di belakang sana untuk ngejagain DBD tadinya gitu kan. Betul. Jadinya dengan begitu mereka nggak bakalan ke backstep. Tetapi kita lihat terlebih dahulu arah Infinity. Mereka mendapatkan satu pemain dari tim Sam9. My god, itu mininya sakit banget bos. To the point banget. Knock langsung elim. Iya betul, knock and langsung elim dan Sam9 kehilangan last man standings mereka. 13 tim sudah, 13, 12, 11 tim bahkan karena GPM juga sudah dipulangkan karena lobby. Begitu cepat terkikisnya ternyata sudah ada pengikisan massal yang terjadi dan sesuai dengan prediksi datangnya dari arah utara. Datang dari arah utara dan DBD pun juga satu pemain lagi mereka tumbang dan bahkan dua pemain yang kali ini akan bergerak dan juga akan masuk ke dalam satu compound. Mereka pun juga tadi diintili atau dihantui oleh Tony K untuk saat ini. Dan dengan begitu Face Clan yang sudah mengetahui posisi di manakah DBD, mereka akan set up sedemikian rupa untuk bisa menghadapi satu sama lain. Tapi kita bakal melihat kembali aksi dari para Indo Pride yang lain daripada Boom Esports sudah mulai mendobrak pertahanan dari arah Eagle Esports. Dua pemain mereka tumbang tapi Boom masih berusaha untuk mendapatkan kompon ini. Satu persatu sudah berhasil diamankan, masih ada yang berjuang kali ini dan Boom last man standing ternyata yang tersisa. Tembakan datang dari bagian jauh, ternyata ada satu anti flank yang dikirimkan oleh Eagle Esports di jarak yang cukup jauh. 3 pemain Boom hilang begitu saja dalam sekejap mata. Sebuah percobaan retake yang gagal dari Boom Esports. Hanya meninggalkan Hexas kalau nggak salah sebagai the last man standing yang tertinggal di belakang sana. And yes, that's it. Hexas di sini akan berupaya ekstra keras dan apakah berhasil untuk melakukan clutch ke arah Eagle nampaknya yang akan mencari-cari posisi Hexas di mana. Apalagi ini posisi dari Boom Hexas sendiri sebenarnya nggak terlalu ideal. Dia di ujung blue zone banget. Dan zona selanjutnya ini bouncing menuju ke bagian timur dan membukakan tembakannya walaupun masih belum terlalu on point. Dan ini Hexas masih berusaha untuk memberikan yang terbaik.
Di momen-momen yang sangat krusial ini, granat bakal dilemparkan ke arah depan. Damage-nya masuk, tapi sayang banget nggak dapetin sebuah knockdown. Dan itu dia, tembakan datang dari arah sebelah kanan karena ada satu flank dari arah Eagle Esports. Sudah ketahuan posisi dari seorang Hexas. Apa yang akan dia lakukan, dan tappingnya tadi masuk dari seorang Fit MT. Yap. Masuk beberapa damage-nya, hanya meninggalkan half HP bar aja dari seorang Hexas. Tetapi Hexas masih tenang banget. Dia masih tenang melakukan healing terlebih dahulu. Jiggle-jiggle tipis di bagian dalam smoke. Tetapi Fit MT kali ini berhasil untuk memberikan damage yang cukup signifikan dan berhasil untuk mengeliminasi Boom Esports. Ya, nice try banget buat Boom Esports. Mereka masih belum terlalu bagus bermain untuk di 2 game yang mereka mainkan ini, tapi sudah mulai ada perbaikan yang mereka lakukan karena Boom sudah mendapatkan 3 elimination untuk di game yang kedua ini. Dan FaZe halo, DBD mau bergerak ke mana? 1v1 situation diamankan begitu saja. Eko datang terlambat, BKP sedikit terlambat, tapi bakal diratain oleh seorang Lycan. 1 lawan 2, Lycan berhasil menumbangkan 2 push yang dilakukan oleh DBD. Wah, gokil. Tetapi di sisi yang lainnya juga nggak kalah seru. Eagle Esports kali ini bergerak beriringan berempat kali ini dan bakalan dihalau pergerakan mereka. Perjalanan mereka nggak cuma dari Infinity, tetapi ternyata di depan mereka nampaknya ada tim AE juga. Sementara Genesis Dog Magis harus menghentikan langkah mereka di posisi ke-9 di sisi yang lain. Ya, nice try. Berarti hanya tinggal 2 tim Indonesia yang tersisa. Ada Alter Ego juga NFT, di mana Alter Ego hanya menyisakan 2 player. Dari arah NFT hanya 3 player mereka yang tersisa. Dan NFT, mereka punya PR. Gimana caranya mereka naik ketika nanti bakal tertembak sama tim Vampire ataupun sama Infinity? Tersandwich posisi dari NFT saat ini. Yap. Tapi dapat ke arah Ravenclaw. ya. Oke, dapat 1 knock tadi menuju ke arah pemain dari Vampire. Masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby karena tadi dari arah Vampire juga tertahan. Mereka beralih fokus menuju ke arah FaZe Clan. Pintores tapi berhasil masuk. Kehilangan 1 tapi 3 pemain dari FaZe Clan berhasil mendekat menuju atau bahkan mereka sudah mendapatkan zona yang kelima. Well, kita melihat zona yang kelima ini. NFT masih berada di pinggiran tadi kalau kita lihat dari arah drone camera. Tetapi FaZe Clan Pintores gak mau berdiam diri untuk menghadapi seorang Jimmy. Kali ini Jimmy dalam keadaan yang kritis banget. HP-nya tinggal sisa sedikit banget dan bahkan disudahi perjalanan seorang Jimmy dan tereliminasi. Hanya meninggalkan 7 tim aja. Salah satunya adalah Infinity yang kali ini akan berhadapan dengan Eagle Esports 2-2K. Oh my god, Archim kalah tadi, tetapi ada reflect dan juga trendong yang terjadi. Sementara itu Eagle akan mencari-cari mangsa mereka dari tim Infinity yang lainnya lagi yang sudah sedikit demi sedikit kabur dari cengkraman Eagle. Ini entah kenapa gitu, Eagle mainnya gila banget buat di game sekarang. Bahkan mereka mengontrol pergerakan dari arah tim NFT. Dipaksa nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak karena tembakan datang menuju ke arah seorang Batman menutup angle shoot di arah sebuah gunungan kecil dan masih ada proses revive yang bakal diupayakan oleh pemain NFT yang lainnya lagi. Sementara Tuan 2K yang masih memantau ke arah NFT dan di arah lain ada perebutan daerah kekuasaan antara U2 Alliance dan juga FaZe Clan. Tony K, bocah ajaib ini granatnya benar-benar ajaib banget dan Olia bakal terpush begitu saja, namun Lycan kali ini kalah. Setelah tadi dia meratakan 2 pemain DBD, kali ini dia kalah 1v1 dengan terbatas sebuah gunungan kecil. U2 Alliance 2 player tersisa, granat bakal dilemparkan, gak ada tembakan menuju ke arah Pintores. Ini posisinya FaZe Clan enak kalau gak ada push dari arah bawah. Tiba-tiba di push dan Pintores yang memenangkan fight tersebut, bahkan 2 pemain dari U2 Alliance berhasil diamankan. Oh my god, tentu sementara waktu FaZe Clan bisa untuk mengamankan posisi mereka, tetapi apakah NFT bisa mengamankan posisi mereka karena Adik Luke masih berada di atas sana dan juga mengintai posisi dari tim NFT. 1 pemain lagi terkenakan tembakan yang benar-benar mematikan dari seorang Adik Luke, tetapi ternyata Adik Luke terkena tembakan dan tereliminasi di tangan Eagle Esports bahkan. Iya, ini udah nggak bisa punya ruang yang banyak lagi sih. High ground dan lower ground, posisi merupakan prestasi tapi juga ada bantuan dari timing yang tepat ketika ingin naik ke bagian atas. Sementara NFT memilih jalur agak sedikit memutar menghindari bentrok mereka ke arah tim FaZe Clan, tapi ternyata Lycan menghampiri NFT. NFT dipulangkan ke arah lobby tapi mereka mendapatkan placement cukup bagus. Hashtag 5 tapi eliminationnya 1 di game ini. Oh my god, memang perjalanan yang tidak mudah untuk tim NFT pastinya. Yang bisa kita lihat mereka tadi terseok-seok, apalagi posisinya itu terbuka juga dan minim akan adanya smoke sendiri. Tetapi apa daya, kita akan melihat pertarungan selanjutnya antara keempat tim yang masih bertahan. Sementara itu Tony K dengan menggunakan mininya, dia akan mencari-cari posisi lawan yang berada di seberang sana. Nuzi tinggal sendirian nih. Apa nih yang akan bisa dilakukan oleh Nuzi untuk saat ini? Apalagi dia juga sudah mulai dipantau oleh tim-tim yang lainnya yang berada di sekitar dia. Gue sangat
sangat-sangat penasaran sih. Iya, Nuzi ya dengan challenge yang dia buat untuk ke dirinya dia sendiri. Tapi apakah dia dengan menjadi pemain terakhir untuk Infinity bisa memberikan hal yang lebih bagus lagi selain hashtag 4 dari 4 tim yang tersisa untuk kali ini. Gilly Sport masih berusaha untuk bergerak, tapi Tony K, bocah ajaib, matanya ajaib, berhasil mendapatkan satu angle merugikan pemain dari Gilly Sport. Bahkan ternyata ada sebuah steal, elimination, killnya nggak jadi masuk, menuju ke arah Face Clan karena Alter Ego dengan sangat gercep melakukan sebuah steal elimination. Wah, ini kalau Alter Ego bisa untuk memaksimalkan dan juga memanfaatkan posisi mereka, ini akan menjadi angin segar sih untuk mereka semuanya. Tapi pasti patut hati-hati akan adanya Nuzi juga di dekat mereka. Namun dari Eagle Esports mereka sedikit demi sedikit melangkahkan kaki mereka untuk bisa approaching posisi dari tim Alter Ego sendiri. Sementara itu Renalre akan sedikit untuk mewaspadai di bagian atau wing sebelah kiri dari defensive area Alter Ego sendiri. Iya, ini hati-hati banget kalau dilihat dari dua pemain Alter Ego yang tersisa. Mereka bergerak dengan sangat sistematis banget, gak buru-buru untuk langsung tabrak ke arah depannya, bahkan gak berani untuk naik ke bagian high ground. Karena mereka gak tahu setup seperti apa yang dilakukan sama Face Clan. Mereka bermain bersabar di bagian ini. Granat tadi ada percobaan yang dilemparkan menuju ke arah seorang Nuzi, tapi Nuzi masih bisa bertahan di posisinya sekarang. Yang berbahaya buat Alter Ego, ada satu pemain dari Eagle Infinity yang sudah menahan di bagian kiri persis dari Renalre. Untuk saat ini, dan gue senengnya juga mereka melakukan speed focus yang cukup baik ya. Tetapi hati-hati, jangan terlalu terbuka ke arah bawah sana. Udah kelihatan dua posisi dari dua pemain Eagle Esports sendiri dengan sangat jelas oleh kedua pemain dari tim Alter Ego. Fnatic nampaknya akan sedikit mewaspadai posisi tersebut, dan gue juga seneng banget setup smoke yang dilakukan oleh tim Alter Ego juga untuk di sini. Iya betul, dia berusaha untuk membutakan vision dari arah Face Clan dan berfokus menuju ke arah bagian sebelah kiri, tapi nggak bisa overpick karena tiba-tiba Face Clan kalau ngasih tembakan menuju ke arah Alter Ego itu bakal berbahaya banget. Apalagi kalau misalkan ada kerusuhan yang terjadi, tapi tiba-tiba dari Alter Ego mereka mencoba untuk mendapatkan sebuah push menuju ke arah Eagle Esports. Satu persatu diamankan, tapi reload buat Hyper dengan seorang Renalre, tapi untungnya backup datang di waktu yang tepat. Fnatic memberikan backup dengan sangat bagus, tapi Face Clan masuk di waktu yang lebih tepat lagi. Granat akan segera dilemparkan, namun masih belum bisa memberikan sebuah splash damage. Smoke-nya sudah mulai habis dan Alter Ego pun rata. Nice try untuk Alter Ego. Hashtag 34 elimination. Face Clan menggila 3 lawan 1. Harusnya chicken milik Face Clan di game yang kedua. Well, congratulations, Face Clan telah mendapatkan WWCD di game kedua kita untuk hari ini di Miramar yang pertama.